Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Batavia, Hindia Belanda. Batavia adalah ibu kota Hindia Belanda. Wilayahnya setara dengan Jakarta, Indonesia saat ini. Batavia dapat merujuk pada kota itu sendiri atau daerah pinggiran dan pedalamannya, Ommelanden, yang mencakup wilayah yang jauh lebih luas. Kak Chloe dari Keresidenan Batavia di provinsi-provinsi Indonesia saat ini, yaitu Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendirian Batavia oleh Belanda pada tahun 1619 di lokasi reruntuhan Jayakarta menyebabkan terbentuknya koloni Belanda. Batavia menjadi pusat jaringan perdagangan perusahaan Hindia Timur Belanda di Asia. Monopoli atas hasil bumi lokal diperkuat oleh tanaman komersial non-pribumi. Untuk melindungi kepentingan komersial mereka, perusahaan dan pemerintahan kolonial menyerap wilayah di sekitarnya. Batavia terletak di pesisir utara Jawa, di teluk yang terlindung, di tanah rawa dan perbukitan yang dilintasi kanal. Kota ini memiliki dua pusat, Oud Batavia, bagian tertua kota, dan Weltervreden, kota yang relatif lebih baru, di dataran tinggi di selatan. Kota ini merupakan kota kolonial Eropa selama sekitar 320 tahun hingga tahun 1942, ketika Hindia Belanda diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia II. Selama pendudukan Jepang dan setelah kaum nasionalis Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kota ini dikenal sebagai Jakarta. Kota ini tetap dikenal secara internasional dengan nama Belandanya hingga Indonesia memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1949, ketika kota ini berganti nama menjadi Jakarta. Perusahaan Hindia Timur Belanda, tahun 1610 sampai tahun 1799, kedatangan. Para pedagang Amsterdam memulai ekspedisi ke Kepulauan Hindia Timur pada tahun 1595 di bawah komando Cornelis de Houtman. Pelayaran pertama perusahaan Hindia Timur Inggris pada tahun 1602, yang dipimpin oleh James Lancaster, tiba di Aceh dan berlayar ke Banten. Di sana, Lancaster diizinkan untuk membangun pos perdagangan yang menjadi pusat perdagangan Inggris di Kepulauan Hindia Timur hingga tahun 1682. Pemerintah Belanda memberikan perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, monopoli perdagangan Asia pada tahun 1602. Setahun kemudian, pos perdagangan Belanda permanen pertama di Kepulauan Hindia Timur didirikan di Bantam, Jawa Barat. Pangeran Jayawikarta memberi izin kepada pedagang Belanda untuk membangun gudang kayu dan rumah-rumah di tepi timur Sungai Ciliwung di seberang Jayakarta pada tahun 1610, dan pos terdepan itu didirikan pada tahun berikutnya. Ketika kekuatan Belanda meningkat, Jayawikarta mengizinkan Inggris membangun rumah-rumah di tepi barat Ciliwung dan benteng di dekat kantor bea cukainya untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Ketegangan antara Pangeran Jayawikarta dan Belanda meningkat hingga tahun 1618, ketika tentara Jayawikarta mengepung benteng Belanda yang berisi gudang Nassau dan Mauritius. Armada Inggris yang terdiri dari 15 kapal tiba di bawah Thomas Dale, mantan gubernur koloni Virginia. Setelah pertempuran laut, gubernur Belanda yang baru diangkat Jan Piet Zoenkowen melarikan diri ke Maluku untuk mencari dukungan. Belanda telah mengambil alih benteng Portugis pertama di sana pada tahun 1605. Komandan garnisun Belanda Peter van den Broeke dan 5 orang lainnya ditangkap selama negosiasi,
karena Jayawikarta percaya bahwa ia telah ditipu oleh Belanda. Jayawikarta dan Inggris kemudian menjalin aliansi. Tentara Belanda hampir menyerah kepada Inggris ketika, pada tahun 1619, Kesultanan Banten mengirim sekelompok prajurit untuk memanggil Jayawikarta. Perjanjian Jayawikarta dengan Inggris belum disetujui oleh penguasa Banten. Konflik antara Banten dan Jayawikarta serta hubungan yang tegang antara Banten dan Inggris memberikan peluang baru bagi Belanda. Cowan kembali dari Maluku dengan bala bantuan pada tanggal 28 Mei tahun 1619, menghancurkan Jayakarta hingga rata dengan tanah 2 hari kemudian dan mengusir penduduknya. Hanya Padrao Luso Sunda yang tersisa. Jayawikarta mundur ke Tanara, di pedalaman Banten, di mana ia kemudian meninggal. Belanda menjalin hubungan yang lebih erat dengan Banten dan mengambil alih kendali pelabuhan, yang menjadi pusat kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Pendirian wilayah yang kemudian menjadi Batavia berada di bawah kendali Belanda pada tahun 1619, awalnya sebagai perluasan benteng Belanda asli dan bangunan baru di atas reruntuhan bekas Jayakarta. Cowan memutuskan untuk memperluas benteng asli menjadi benteng yang lebih besar pada tanggal 2 Juli tahun 1619, dan mengirimkan rencana untuk Kastil Batavia ke Belanda pada tanggal 7 Oktober tahun itu. Kastil tersebut lebih besar dari yang sebelumnya, dengan 2 bastion di utara yang melindunginya dari serangan maritim. Gudang Nassau dan Mauritius diperluas dengan pembangunan perluasan benteng di timur, yang diawasi oleh Komandan Van Raay. Pada tanggal 12 Maret tahun 1619, meskipun Cowan ingin menamai pemukiman baru itu New Horan berdasarkan nama Horan, tempat kelahirannya, ia dicegah oleh Dewan VOC. Batavia dipilih sebagai nama baru benteng dan pemukiman itu, dan upacara pemberian nama diadakan pada tanggal 18 Januari tahun 1621. Nama itu diambil dari suku Germanik Batavi, yang mendiami wilayah Batavia selama Kekaisaran Romawi. Pada saat itu, suku itu diyakini sebagai nenek moyang orang Belanda. Jayakarta disebut Batavia selama lebih dari 300 tahun. Ada 3 administrasi pemerintahan di wilayah Batavia. Otoritas awal didirikan pada tahun 1609 dan menjadi pemerintah tinggi kolonial, yang terdiri dari Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia. Pemerintahan perkotaan, atau sipil, kota Batavia didirikan pada tahun 1620. Pada tanggal 24 Juni tahun 1620, 2 pejabat perusahaan dan 3 warga negara bebas, atau warga kota, diangkat ke College of Aldermen pertama. Pemerintahan pedesaan setempat dibentuk pada tahun 1664, menjadi berfungsi penuh pada tahun 1682. Orang Jawa dilarang menetap di Batavia sejak didirikan pada tahun 1619. Ekspansi. Sejak didirikan, Batavia direncanakan dengan tata letak yang jelas. 3 parit digali di sebelah timur Sungai Ciliwung pada tahun 1619. Kanal pertama buatan Belanda. Kanal-kanal tersebut diberi nama, dari selatan ke utara, Leeuwengracht, Groennegracht, dan Steenhouwersgracht. Area kastil dimulai di bekas ladang di utara Steenhouwersgracht, di mana pasar kota didirikan. Gereja dan balai kota pertama dibangun sekitar tahun 1622 di tepi timur sungai. Gereja dan balai kota gabungan pertama Batavia diganti selama tahun 1630-an, berada di 6 derajat 07, 56, S 106 derajat 48 menit 42 detik timur. Sekitar tahun 1627, ketiga kanal tersebut dihubungkan dengan kanal Tigesgracht. Kanal baru tersebut dipagari dengan pohon kelapa. Menurut seorang pengamat kontemporer, di antara Gracht, Tigersgracht adalah yang paling megah dan paling menyenangkan.
baik karena kemegahan bangunannya, maupun ornamen jalan-jalannya, yang memberikan keteduhan yang sangat menyenangkan bagi mereka yang melewati jalan tersebut. Princess Street, yang awalnya merupakan jalan menuju kastil, menjadi pusat kota yang menghubungkan gerbang selatan kastil dengan balai kota. Batavia Timur dilindungi oleh kanal panjang yang menghubungkan parit benteng dan tikungan Sungai Ciliwung, dan mengalir agak miring ke Tijesgracht. Kanal ini menghabiskan biaya lebih dari Rp160.000, yang sebagian besar dibayar oleh orang Tionghoa, bukan oleh perusahaan, yang telah memperkuat benteng dengan kerja paksa dan tahanan. Kanal luar yang berumur pendek ini didesain ulang beberapa tahun setelah pengepungan Batavia tahun-tahun 1628 sampai tahun 1629. Di sebelah timur Batavia, Sultan Agung, Raja Kesultanan Mataram, memperoleh kendali atas sebagian besar Jawa dengan mengalahkan Surabaya pada tahun 1625. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1628, Agung memulai pengepungan Batavia. Setelah mengalami kerugian besar pada usaha pertamanya, ia mundur dan melancarkan serangan kedua pada tahun berikutnya. Ini juga gagal. Armada Belanda menghancurkan perbekalan dan kapalnya di pelabuhan Cirebon dan Tegal. Pasukan Mataram, yang kelaparan dan hancur karena penyakit, mundur lagi. Agung kemudian bergerak ke timur, menyerang Blitar, Panarukan dan Kerajaan Blambangan di Jawa Timur, negara bawahan Kerajaan Bali Gelgel. Setelah pengepungan, diputuskan bahwa Batavia membutuhkan sistem pertahanan yang lebih kuat. Berdasarkan karya matematikawan dan insinyur militer Flemish Simon Stevin, Gubernur Jenderal Jacques PCX merancang parit dan tembok kota. Perluasan tembok dibangun di sebelah barat Batavia, dan kota itu sepenuhnya tertutup. Pada tahun 1656, karena konflik dengan Banten, orang Jawa tidak diizinkan tinggal di dalam tembok kota dan menetap di luar Batavia. Orang Tionghoa dan Mardiker adalah satu-satunya pemukim non-Belanda di dalam kota bertembok tersebut. Gencatan senjata tahun 1659 dengan Banten memungkinkan kota tersebut berkembang, dan lebih banyak rumah bambu dibangun. Rumah bambu dan ternak dilarang pada tahun 1667, dan orang Belanda yang kaya membangun rumah-rumah tinggi dan kanal. Wilayah ini merupakan sumber penting tanaman pangan dan bahan bangunan. VOC membentuk pemerintahan lokal pada tahun 1664, yang berfungsi penuh pada tahun 1682. Penduduk Tionghoa mulai membudidayakan tebu. Budidaya skala besar berdampak negatif terhadap lingkungan, dan wilayah utara Batavia mengalami erosi pantai. Kanal-kanal tersebut memerlukan perawatan ekstensif, dengan penutupan yang sering untuk pengerukan. Penduduk Omelanden tinggal di rumah-rumah pedesaan atau kampung etnis yang diperintah oleh seorang kepala suku. Pembantaian tahun 1740 dan pembukaan perdagangan. Industri gula Batavia mengalami kemerosotan pada tahun 1730-an, dengan meningkatnya pengangguran dan kekacauan sosial. Pada tahun 1739, terdapat 10.574 orang Tionghoa yang tinggal di Omelanden. Ketegangan meningkat ketika pemerintah kolonial mencoba membatasi imigrasi Tionghoa dengan deportasi ke Ceylon dan Afrika Selatan. Orang Tionghoa takut mereka akan dilempar ke laut dan tenggelam, melakukan kerusuhan. 10.000 orang Tionghoa terbunuh dari 9 hingga tanggal 22 Oktober tahun 1740. Beberapa penduduk Tionghoa yang selamat dipindahkan ke Glodok, di luar tembok kota, pada tahun berikutnya. Pada tahun 1789, orang Amerika berkunjung dan diizinkan melalui aplikasi resmi untuk berdagang. Hindia Belanda tahun 1800 sampai tahun 1949.
Setelah VOC bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1800, Republik Batavia menasionalisasi utang dan harta bendanya serta memperluas klaim teritorialnya ke sebuah koloni yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Batavia berevolusi dari kantor pusat perusahaan regional menjadi ibu kota koloni. Ekspansi ke arah selatan, pada tahun 1808, Herman Willem Daendels memutuskan untuk meninggalkan kota tua yang bobrok dan tidak sehat. Sebuah pusat kota baru dibangun lebih jauh ke selatan, di kawasan Weltervreden. Batavia menjadi kota dengan dua pusat, kota menjadi pusat bisnis dengan kantor dan gudang perusahaan pelayaran dan perdagangan, dan Weltervreden menjadi rumah bagi pemerintahan, militer, dan pertokoan. Pusat-pusat tersebut dihubungkan oleh terusan Molenvliet dan jalan di sepanjang terusan. Pemerintahan Inggris, di bawah kekuasaan Inggris, Daendels digantikan oleh Stamford Raffles. Pada tahun 1811, Raffles, yang dipekerjakan oleh perusahaan Hindia Timur Britania sebagai sekretaris gubernur Malaka, memutuskan untuk mengambil alih pemerintahan di Batavia. Salah satu alasannya adalah untuk mencegah Prancis campur tangan sepenuhnya, karena Napoleon telah mencalonkan Daendels, yang bekerja erat dengan Prancis. Pada tahun 1816, Belanda kembali menguasai wilayah tersebut. Bangsa Eropa dibawa ke kepulauan tersebut untuk mendirikan koloni di tanah kosong, yang memicu perang di Jawa dan Sumatera. Sejumlah besar pasukan dibawa ke Hindia Belanda untuk meredam kerusuhan, terutama di Sumatera, dan memperluas pengaruh pemerintah Belanda di luar Jawa. Namun, Belanda tidak pernah menaklukkan seluruh kepulauan tersebut. Perkembangan Weltervreden sebagai pusat administrasi koloni terus berlanjut, secara bertahap menggeser pusat Batavia ke selatan dari Oud Batavia. Gaya arsitektur Kekaisaran Hindia baru muncul, villa-villa berplester putih dengan beranda depan yang besar dibangun, terutama di sekitar Koningsplein dan di Weltervreden. Bagian Batavia yang lebih baru ini umumnya memiliki tampilan yang lebih terbuka daripada landskap kota kanal Oud Batavia yang berkembang. Kemajuan teknologi, berbeda dengan paruh pertama abad ke-19, paruh kedua abad ini merupakan periode damai yang ditandai oleh ekspansi ekonomi dan teknologi serta pemerintahan yang stabil. Pada tahun 1856, jalur telegraf pertama di kawasan itu dipasang antara Batavia dan Buitenzorg. Pada tahun 1859, Batavia dihubungkan ke Singapura dengan koneksi telegraf internasional pertama di Hindia Belanda. Kota ini menyelesaikan pabrik gas pertamanya 2 tahun kemudian, dan jalan-jalannya diterangi dengan gas pada tahun 1862. Tram dan telepon pertama hadir pada tahun 1882. Tram yang ditarik kuda, diperkenalkan di Batavia pada tahun 1869, ditingkatkan menjadi tenaga uap pada tahun 1882 dan listrik pada tahun 1900. Kereta api pertama di kota ini juga dimulai pada tahun 1869, dan jalur dari Batavia ke Buitenzorg diselesaikan pada tahun 1873. Rumah es pertama di kota ini dibangun pada tahun 1870. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 meningkatkan kebutuhan akan pelabuhan baru. Pelabuhan Tanjung Priok selesai dibangun pada tahun 1885, menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah berusia berabad-abad dan tidak memadai, sehingga meningkatkan perdagangan dan pariwisata di Batavia dan Hindia Belanda. Penghapusan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa, Kulturstelsel, adalah kebijakan pemerintah Belanda pada pertengahan abad ke-19 yang mengharuskan sebagian produksi pertanian berupa tanaman ekspor. Para sejarawan Indonesia menyebutnya tanam paksa.
Penghapusan sistem tanam paksa pada tahun 1870 menyebabkan pesatnya perkembangan perusahaan swasta di Hindia Belanda. Sejumlah perusahaan dagang dan lembaga keuangan didirikan di Jawa, khususnya di Batavia. Bangunan-bangunan kota tua yang rusak digantikan dengan kantor-kantor, biasanya di sepanjang Sungai Ciliwung. Perusahaan-perusahaan swasta memiliki atau mengelola perkebunan, ladang minyak, dan tambang. Jalur kereta api pertama di pulau itu dibuka pada tahun 1867, dan stasiun-stasiun kereta api dibangun di pusat-pusat kota seperti Batavia. Sekolah, rumah sakit, pabrik, kantor, perusahaan dagang, dan kantor pos didirikan di seluruh kota. Perbaikan transportasi, kesehatan, dan teknologi Batavia mendorong lebih banyak orang Belanda untuk pindah ke ibu kota, dan masyarakat Batavia menjadi semakin bercorak Belanda. Kota ini berdagang dengan Eropa, dan peningkatan pengiriman barang menyebabkan pembangunan pelabuhan baru di Tanjung Priok antara tahun 1877 dan 1883. Orang asing dikenal di daerah setempat sebagai totok, yang membedakan pendatang baru Tionghoa dari peranakan. Banyak totok yang mengadopsi budaya Indonesia, mengenakan kebaya, sarung, dan gaun musim panas. Pada akhir abad ke-19, populasi Batavia adalah 115.887 orang. Dari jumlah tersebut, 8.893 adalah orang Eropa, 26.817 adalah orang Cina, dan 77.700 adalah penduduk asli pulau. Aktivitas komersial kota yang meluas menyebabkan imigrasi sejumlah besar karyawan Belanda dan orang Jawa pedesaan ke Batavia. Populasi Batavia dan daerah sekitarnya pada tahun 1905 mencapai 2,1 juta, termasuk 93.000 orang Cina, 14.000 orang Eropa, dan 2.800 orang Arab. Pertumbuhan ini mengakibatkan peningkatan permintaan untuk perumahan, dan harga tanah melonjak. Rumah-rumah baru dibangun berdekatan, dan permukiman kampung mengisi ruang di antara rumah-rumah. Permukiman yang dibangun dengan sedikit memperhatikan kondisi tropis di wilayah tersebut, mengakibatkan kepadatan penduduk, sanitasi yang buruk, dan tidak adanya fasilitas umum. Jawa mengalami wabah pes pada tahun 1913. Parit dan benteng pertahanan Batavia lama yang terbengkalai mengalami masa kejayaan pada masa itu, karena banyaknya perusahaan dagang yang berdiri di sepanjang Sungai Ciliwung. Kota lama segera kembali menjadi pusat perdagangan, dengan bangunan-bangunan dari abad ke-20 dan ke-17 yang berdampingan satu sama lain. Kebijakan etika Belanda. Kebijakan etis Belanda diperkenalkan pada tahun 1901, memperluas kesempatan pendidikan bagi penduduk asli Hindia Belanda. Pada tahun 1924, sebuah sekolah hukum didirikan di Batavia. Populasi kota pada sensus tahun 1930 adalah 435.000 jiwa. Universitas Batavia didirikan pada tahun 1941, dan kemudian menjadi Universitas Indonesia. Pada tahun 1946, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Nuut Universiteit, Universitas Darurat, di Jakarta. Tahun berikutnya, namanya diubah menjadi Universiteit van Indonesia, UVI. Setelah Revolusi Nasional Indonesia, pemerintah mendirikan Universiteit Indonesia, sebuah universitas negeri, di Jakarta pada bulan Februari tahun 1950. Namanya kemudian diubah menjadi Universitas Indonesia. Gerakan Kemerdekaan. Anggota Volksraad Muhammad Husni Tamrin mengkritik pemerintah kolonial karena mengabaikan kampung-kampung dan melayani orang kaya di Menteng. Pada tahun 1909, Tirto Adi Surjo mendirikan Persatuan Dagang Islam di Batavia untuk mendukung para pedagang Indonesia. Cabang-cabang di daerah lain menyusul.
Pada tahun 1920, Umar Said Cokroaminoto dan Agus Salim mendirikan sebuah komite di Batavia untuk mendukung kekhalifahan Ottoman. Mata-mata memperingatkan Belanda tentang rencana pemberontakan pada tahun 1926, dan para pemimpin Partai Komunis Indonesia, PKI, ditangkap. Andries Cornelis de Graaf menggantikan De Valk sebagai gubernur jenderal, dan pemberontakan di Batavia, Banten, dan Priangan dengan cepat ditumpas. Komunis bersenjata menduduki kantor telepon Batavia selama 1 malam sebelum mereka ditangkap. Belanda mengirim tawanan ke Benden dan ke koloni hukuman di Bovendigul di Nugini Barat, di mana banyak yang meninggal karena malaria. Soekarno dan Klub Studi mendirikan Persatuan Nasionalis Indonesia, yang menjadi Partai Nasional Indonesia dan kemudian bergabung dengan Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, dan Klub Studi Surabaya untuk membentuk Persatuan Asosiasi Politik Indonesia, pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Kongres Pemuda diadakan di Batavia pada bulan Oktober tahun 1928, dan kelompok-kelompok tersebut mulai menyebut kota itu sebagai Jakarta. Mereka menuntut kemerdekaan Indonesia, mengibarkan bendera merah putih, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang ditulis oleh Wage Rudolf Supratman. Belanda melarang pengibaran bendera, lagu kebangsaan, dan kata-kata Indonesia dan Indonesian. Pada tanggal 5 Maret tahun 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Belanda secara resmi menyerah kepada pasukan pendudukan Jepang pada tanggal 9 Maret tahun 1942, dan pemerintahan koloni tersebut diserahkan kepada Jepang. Batavia berganti nama menjadi Jakarta. Situasi ekonomi dan kondisi fisik kota-kota Indonesia memburuk selama pendudukan. Bangunan-bangunan diubah menjadi kam-kam interniran bagi Belanda. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, wilayah ini mengalami masa transisi dan pergolakan selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, selama pendudukan Jepang, dan ketika kaum nasionalis Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kota ini berganti nama menjadi Jakarta. Pada tahun 1945, kota ini sempat diduduki oleh sekutu dan dikembalikan kepada Belanda. Nama Belanda, Batavia, tetap menjadi nama yang diakui secara internasional hingga kemerdekaan Indonesia tercapai dan Jakarta diproklamasikan sebagai ibu kota negara pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Masyarakat Batavia, yang didirikan sebagai pusat perdagangan dan administrasi VOC, tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi pemukiman Belanda. Jan Pietezoon Kowen mendirikan Batavia untuk perdagangan, dengan penduduk kota memproduksi dan memasok makanan. Tidak ada migrasi keluarga Belanda yang utuh, dan hanya ada sedikit wanita Belanda di Batavia. Masyarakat campuran terbentuk. Hubungan antara orang Belanda dan wanita Asia biasanya tidak menghasilkan pernikahan, dan para wanita tidak memiliki hak untuk kembali ke Republik Belanda. Pola masyarakat ini menciptakan sekelompok mestizo di Batavia, karena VOC lebih suka mempertahankan kendali penuh atas bisnisnya. Sejumlah besar budak dipekerjakan. Kaum perempuan menjadi bagian penting dari jaringan sosial Batavia. Mereka terbiasa berurusan dengan budak, dan berbicara dalam bahasa yang sama, kebanyakan Portugis dan Melayu. Banyak dari perempuan ini yang akhirnya menjadi janda. Suami mereka meninggalkan Batavia untuk kembali ke Belanda, dan anak-anak mereka juga sering dibawa pergi. Sebagian besar penduduk Batavia adalah keturunan Asia. Ribuan budak didatangkan dari India dan Arakan, kemudian budak didatangkan dari Bali dan Sulawesi. Untuk menghindari pemberontakan, diambil keputusan untuk membebaskan orang Jawa dari perbudakan. Orang Tionghoa merupakan kelompok terbesar di Batavia,
sebagian besar adalah pedagang dan buruh, dan merupakan kelompok yang paling menentukan dalam pembangunan kota. Penduduk lainnya termasuk orang Melayu dan pedagang Muslim dan Hindu dari India. Awalnya, kelompok etnis ini hidup bersama. Namun, pada tahun 1688, pemisahan diberlakukan pada penduduk asli. Setiap kelompok etnis dipaksa untuk tinggal di desanya sendiri di luar tembok kota. Setiap orang diberi tanda pengenal untuk mengidentifikasi kelompok etnis mereka. Kemudian, tanda pengenal tersebut diganti dengan perkamen. Batavia mengalami lebih banyak epidemi malaria selama abad ke-18, karena daerah rawa-rawanya menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Penyakit ini membunuh banyak orang Eropa dan Batavia mendapat julukan kuburan orang Eropa. Pemukim Eropa yang lebih kaya pindah ke daerah selatan di ketinggian yang lebih tinggi. Di balik tembok Batavia, orang-orang Belanda yang kaya membangun rumah-rumah tinggi dan kanal-kanal. Peluang komersial menarik para imigran Indonesia dan Cina, dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membebani kota. Selama abad ke-18, lebih dari 60% penduduk Batavia adalah budak yang bekerja untuk VOC. Hukum melindungi para budak dari tindakan yang terlalu kejam oleh tuan mereka. Budak-budak Kristen dibebaskan setelah kematian tuan mereka, dan budak-budak lainnya diizinkan memiliki toko dan memperoleh uang untuk membeli kebebasan mereka. Meskipun Batavia menjadi pusat politik dan administrasi Hindia Belanda dan pelabuhan utama dalam perdagangan Asia Tenggara, jumlah penduduk kota ini relatif kecil. Perkiraan jumlah penduduk pada awal abad ke-19 lebih kecil daripada jumlah penduduk Surabaya, meskipun jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk Surabaya pada akhir abad tersebut. Sensus tahun 1920 menunjukkan jumlah penduduk sebesar 306.000 jiwa, dibandingkan dengan 192.000 jiwa di Surabaya, 158.000 jiwa di Semarang, dan 134.000 jiwa di Surakarta. Jumlah penduduknya meningkat pesat, 10 tahun kemudian melebihi 500.000 jiwa. Populasi Hindia Belanda tidak pernah sepenuhnya Eropa. Dari 30.000 warga negara Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1860, kurang dari 5.000 yang murni Belanda. 70% populasi adalah laki-laki, karena lebih banyak imigran laki-laki yang datang dari Eropa. Perbudakan ada di Batavia hingga dihapuskan pada tahun 1853. Para budak sebagian besar tinggal di belakang. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Taman rumah utama dan dibayar dengan makanan dan tempat tinggal gratis. Para budak perempuan, yang dikenal sebagai babu, memasak dan mengasuh anak-anak. Anak-anak bersekolah, di mana guru-gurunya dilatih di daerah setempat. Banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolah. Untuk mengatasi hal ini, sistem sekolah memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi. Ketika Stamford Raffles menjadi gubernur Jawa, ia mengubah interaksi sosial dalam masyarakat Batavia. Raffles tidak setuju dengan aturan berpakaian Belanda yang longgar, di mana banyak pria mengenakan pakaian Jawa. Raffles dan istrinya, Olivia, memperkenalkan pakaian Eropa dengan banyak pakaian putih, karena iklim tropis, untuk pria dan wanita. Ketika Inggris meninggalkan Batavia pada tahun 1815, sebagian besar penduduk asli kembali ke pakaian Jawa asli mereka, tetapi beberapa aspek baru tetap ada. Pria asli yang dipilih untuk menjadi elit pemerintahan mengenakan pakaian Eropa saat bertugas, tetapi setelah jam kerja mereka akan berganti ke sarung dan kebaya. Orang Belanda yang berpangkat rendah mungkin mengenakan gaya lokal sepanjang hari. Wanita mengenakan sarung dan kebaya untuk acara resmi,
di mana mereka mengenakan jubah yang lebih ketat atau kain berwarna-warni, atau berbunga-bunga, dalam gaya India Britania, dan selendang batik. Orang-orang terkenal, Zhou Bengkong, tahun 1580 sampai tahun 1644, Kapitan Cina pertama di Batavia. Untung Surapati, tahun 1660 sampai tahun 1706, mantan budak Bali dari kota, dipenjarakan di Staduis. Adriana Bake, tahun 1724 sampai tahun 1787, ibu negara pertama kelahiran Indonesia di Batavia. Si Pitung, tahun 1866 sampai tahun 1893, preman, bandit, terkenal dari Batavia pada abad ke-19. Muhammad Husni Tamrin, tahun 1894 sampai tahun 1941, politikus dan nasionalis Indonesia sebelum kemerdekaan. Reinoud Willem van Bemmelen, tahun 1904 sampai tahun 1983, ahli geologi. Ben Bot, lahir 1937, diplomat dan politisi. Tonke Dragete, lahir 1930, penulis dan ilustrator sastra anak-anak. Baudouin de Groot, lahir 1944, musisi. Michel van Hulten, lahir tahun 1930, ahli politik. Yvonne Keuls, lahir 1931, penulis. Taco Kuiper, tahun 1941 sampai tahun 2004, jurnalis investigasi dan penerbit. Karel Jan Schneider, tahun 1932 sampai tahun 2011, diplomat dan penulis dinas luar negeri. Francis Steinmetz, tahun 1914 sampai tahun 2006, perwira Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Abdul Latif Taha, tahun 1771 sampai tahun 1873, ulama Muslim Brunei. Frans Tutuhatunewa, tahun 1923 sampai tahun 2016, Presiden Republik Maluku Selatan. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Ika Kloy.